Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak persahabatan bersama Bung Jaspi Masina di dalam acara Monika Berita dan Informasi. Dalam Monika Berita dan Informasi ini akan saya sampaikan berita-berita untuk wilayah Barito Timur, Kalimantan Tengah dan sekitarnya tentunya. Dan pagi ini akan kita mulai beberapa berita yang sudah kita siapkan di meja redaksi kami, dan tentunya salam kompak persahabatan untuk Anda. Dan rekan-rekan yang belum bisa mendengarkan acara hari ini, silahkan klik di YouTube kami di Radio Monika Surya Barito Timur. Di radio spasi Monika spasi Surya spasi Barito Timur. Baiklah, akan saya bacakan Monika Berita dan Informasi untuk kesempatan ini. Dan berita pertama akan saya beralih ke, kita mulai dari Jakarta dulu. Saksi ungkap ciri-ciri dua pria mencurigakan di malam editor Metro TV tewas. Kita lanjutkan. Seorang saksi bernama Sahrul 60 mengungkapkan ada dua pria mencurigakan tepat di malam editor Metro TV Yodi Prabowo tewas di Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Sahrul menyebut kedua pria itu bukanlah warga setempat. Saya bukan apa yang terus terang aja itu orang nggak kenal, kata Sahrul kepada wartawan di Jalan Inspeksi Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Sahrul mengaku melihat dua pria itu berjalan kaki di Jalan Inspeksi sekitar 400 meter dari Danau Cavallo pada hari Rabu tanggal 8 bulan Juli malam. Sahrul menyebut kedua pria itu lewat berselang 20 menitan. Orang pertama sebut Sahrul berjalan dari arah Jalan Ulu Jami Raya menuju Gang Haji Buang maksud saya. Sahrul mengaku melihat pria itu di dekat warung dengan posisi tangan sambil memegang ponsel seperti sedang menelpon. Kalau orang sini pasti ngomong, oh mau ke Gang Haji Bung. Kalau ini tidak ngomong sama sekali katanya. Mau ke sana nggak ada pembicaraan sama sekali. Kemudian pada waktu itu kita nggak tahu ada kejadian jelasnya. Sahrul berusaha menggambarkan ciri-ciri kedua pria itu. Pria yang lewat pertama berkacamata dengan badan agak kurus, sementara pria kedua memakai jas hujan dan kupluk dengan tubuh agak gemuk. Sahrul menaruh curiga kepada pria pertama karena terlihat buru-buru. Awalnya dia mengira kedua pria itu hendak mencuri sepeda motor milik warga. Yang saya curiga itu yang kacamata yang pertama, karena dia nelpon terus. Ada orang nggak permisi, kalau orang sini aslinya lewat permisi. Ini nggak kayak buru-buru, ungkapnya si Sahrul. Itulah tadi kronologi dari terjadinya salah satu editor di media televisi yang jadi korban beberapa waktu yang lalu. Kita lanjutkan Monika Berita dan Informasi. Kita lanjutkan Monika Berita dan Informasi. Aliran APBN masuk rekening pribadi di 5 kementerian atau lembaga mana saja kira-kira?
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penggunaan rekening pribadi dalam pengelolaan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di 5 kementerian lembaga. Nilai dana APBN ini mencapai 71,78 miliar. Yang jelasnya hasil pemeriksaan itu menunjukkan terdapat penggunaan rekening pribadi pada 5 kementerian lembaga untuk pengelolaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar 71,78 miliar, kata Ketua BPK Agung Firman Sempurna dalam cara media di workshop di virtual kemarin. Dia menyebutkan kelima kementerian tersebut antara lain Kementerian Pertahanan, Kementerian Agama, Badan Pengawasan Pemilu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Badan Pengawasan Tenaga Nuklir atau Bapeten. Agung menyebutkan jumlah terbesar dalam penggunaan rekening pribadi ada di Kementerian Pertahanan sebesar 48,12 miliar berupa rekening bank yang belum dilaporkan dan atau belum dapat izin dari Menteri Keuangan. Hasil pemeriksaan menunjukkan 62 rekening bank di lingkungan Kementerian Pertahanan yang belum dilaporkan dan atau belum mendapatkan izin Menteri Keuangan. Jadi 62 diantaranya adalah sebesar 48,12 miliar ungkapnya. Sementara untuk Kementerian Agama terdapat 20,71 miliar berupa sisa uang tunai kegiatan per 30 Desember 2019 yang ada pada rekening pribadi dan atau tunai dalam kelolaan pribadi pada 13 satuan kerja sebesar 4,96 miliar. Dana kelolaan disimpan tunai dan atau rekening pribadi maupun ke rekening yang tidak terdaftar di KPPN pada 12 Oktober 2019 sebesar 5,41 miliar dan memindah bukukan ke rekening pribadi pada 15 Satker sebesar 10,38 miliar. Kita lanjutkan masih berita dari pusat dulu. Gaji ke-13 PNS jelas sah dicairkan di bulan Agustus nanti 2020. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan pembayaran gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara ASN atau pegawai negeri sipil PNS akan dilakukan pada Agustus 2020. Pencairan ini lebih cepat daripada pernyataan sebelumnya yang menyatakan akan cair September 2020. Seperti pada tunjangan Hari Raya THR yang lalu, gaji ke-13 hanya akan diberikan kepada pejabat eselon 3 ke bawah, dengan kata lain gaji ke-13 tidak diberikan kepada pejabat negara eselon 1, eselon 2 dan pejabat yang setingkat. Gaji dan pensiun ke-13 diberikan kepada seluruh ASN, TNI, dan Polri yang tidak masuk dalam kategori pejabat negara eselon 1, eselon 2, dan pejabat setingkatnya. Anggaran yang disiapkan negara untuk membayar gaji 13 bagi PNS ini mencapai 28,5 triliun, terdiri atas anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar 14,6 triliun. Anggaran ini untuk gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji sebesar 6,73 triliun dan pensiun sebesar 7,86 triliun. Sedangkan melalui APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah sebesar 13,89 triliun, sehingga total untuk pembayaran gaji ke-13 PNS ini mencapai 28,5 triliun. Untuk kebijakan gaji dan pensiun ke-13 kami melaksanakan dengan memperhatikan kebijakan THR yang sudah dilakukan pada Mei lalu yang tidak diberikan kepada pejabat negara.
pejabat eselon 1, eselon 2, dan pejabat setingkat mereka. Ujarnya melalui beberapa waktu lalu. Dan hingga saat ini Anda masih bersama kami di gelombang sana Anda. Untuk rekan-rekan yang belum sempat mengikuti berita ini, silahkan klik di YouTube kami di radio spasi Monika, spasi Surya, spasi Barito Timur. Baiklah, sebelum kita beralih ke Barito Timur, ada beberapa berita dari luar daerah dulu untuk kita sampaikan kepada Anda. KPK eksekusi Bupati Lampung Utara ke Rutan Bandar Lampung. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan eksekusi terhadap Bupati Lampung Utara nonaktif Agung Ilmu Mangkunegara terpidana perkara suap dan gratifikasi terkait sejumlah proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Utara, dieksekusi ke rumah tahanan negara atau rutan kelas 1A Bandar Lampung. Sebelumnya pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah menjatuhkan hukuman pidana 7 tahun penjara. Agung diputuskan bersalah menerima suap dan gratifikasi terkait sejumlah proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Utara secara bersama-sama dan berlanjut. Leo Sukoto Menalu selaku jaksa eksekusi KPK telah melaksanakan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang nomor 6 PIT TPK 2020 PN TJK tanggal 2 Juli 2020 atas nama Agung Ilmu Mangkunegara, ujar PLT juru bicara KPK Ali Fikri dalam pesan singkatnya. Hingga saat ini Anda masih bersama kami di gelombang sayangan Anda, Monika Surya Barito. Sekarang kita beralih ke daerah Muara Tewe. Kejati Kalteng seret 1 tersangka lagi terkait kasus proyek bandara di Muara Tewe. Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah saat ini menseret kembali 1 tersangka korupsi, penyimpangan dan penyelewengan pelaksanaan pekerjaan pembuatan jalan masuk dan halaman parkir Bandara Muhammad Siddiq pada tahun 2014 lalu. Proyek itu adalah pembangunan Bandara Haji Muhammad Siddiq di Desa Trinsing, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, yang target beroperasi di tahun 2020 ini. Proyek itu dilaksanakan oleh CP Indo Baruh Kencana atau IBK dengan nilai kontrak sebesar 1,239 juta 50, maksud saya 1.230 juta 50.000 rupiah. Mega proyek yang dikerjakan oleh kontraktor tersebut bersumber dari Kementerian Perhubungan atau Kemenhub. Alhasil pihak Sejati Kalteng menahan 1 tersangka proyek Bandar Haji Muhammad Siddiq terpaksa atas nama Denny Hermanto Sumanto Selasa hari kemarin. Kejati Kalteng DR Mukti SHMH melalui Asisten Pidana Khusus atau Aspitsus Kejati Kalteng DRS Adi Santoso SHMH yang didampingi Kepala Seksi Penerangan Hukum Kasih Penghum Rustianto serta Kepala Seksi Penyidikan Kasidik Rahmat Isnaini SHMH mengutarakan pihaknya telah melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, penyimpangan dan penyelewengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan
masuk dalam halaman parkir Bandara Muhammad Siddiq pada tahun 2014 lalu. Dalam penyidikan itu diduga telah terjadi tindak pidana korupsi, penyimpangan dan penyelewengan pelaksanaan pekerjaan mega proyek dan perihal dimaksud terang adi kepada awak media kemarin. Hingga saat ini Anda masih bersama kami di gelombang sayangan Anda. Mereka berita informasi bisa Anda dengarkan di 92,9 FM dan 98,8 FM dan juga di YouTube di radio spasi Monika spasi Surya spasi Barito Timur. Kita beralih ke Barito Timur. Wakil Bupati Barito Timur sepanjang patuhi aturan Idul Adha pasti aman dari COVID-19. Wakil Bupati Barito Timur Kalimantan Tengah Habib Said Abdul Saleh mengatakan sepanjang masyarakat selalu mematuhi aturan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka dapat dipastikan perayaan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijrah tahun 2020 ini akan bebas dari COVID-19. Ya, jika semua yang masyarakatnya terlibat dalam kegiatan baik sholat Id dan secara khusus petugas mematuhi tata cara penyembelihan hewan kurban di tengah pandemi COVID-19 mentaati taat protokol kesehatan, tentu semua akan terbebas dan dari COVID-19, kata Wakil Bupati Barito Timur Habib Said Abdul Saleh melalui WhatsApp-nya beberapa hari yang lalu. Kita lanjutkan masih di Monika Berita dan Informasi dan masih tetap bersama Bung Jos Bimasena, dan kita lanjutkan. Sementara itu Dewan Barito Timur minta rapid test dilakukan secara luas dan gratis tentunya. Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah meminta kepada Satuan Tugas Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 bisa melaksanakan rapid test kepada masyarakat daerah itu secara luas dan gratis. Rapid test secara luas dan diperuntukkan bagi masyarakat yang rentan tertular COVID-19 harus dilakukan guna mencegah penularan virus yang sangat berbahaya tersebut. Dan jika memungkinkan dilaksanakan secara gratis, kata anggota DPRD Barito Timur, Wahyudi Nur, melalui WhatsApp-nya. Menurut Wahyudi Nur, jika pemerintah berharap masyarakat melakukan rapid test secara mandiri, itu sangat sulit, apalagi biaya rapid test secara mandiri cukup besar. Yang untuk pelayanan kepada masyarakat sebaiknya digratiskan saja, katanya. Ditambahkannya, dirinya dan para legislator sangat mengharapkan agar pelaksanaan rapid test bisa dilakukan secara massal kepada masyarakat luas dan gratis, sebab bila rapid test dilakukan secara mandiri maka biayanya cukup mahal sehingga akan membebani ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan jika memungkinkan lanjutnya selain rapid test dilaksanakan tim Satgas secara massal kepada masyarakat dan gratis dengan menggunakan dana yang ada, dan apabila memungkinkan juga dilakukan tes swab. Pada kesempatan Wahyudi Nur yang juga Ketua DPC PKB Kabupaten Barito Timur ini juga meminta kepada Satgas Pencegahan dan Penanganan COVID-19 agar bisa membantu para anak-anak yang akan melakukan pendidikan di luar daerah agar bisa dilakukan rapid test dan bila kemungkinan tes swab secara gratis. Inilah adalah menutup berita informasi untuk hari ini, dan tentunya saya Bung Jos mengucapkan terima kasih banyak, mohon maaf atas kekurangannya, dan ada salah kata juga minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya ucapkan mari maju selangkah seiring perkembangan zaman. Saya Bung Jos Bimasena, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan dadah.